Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Rida Pradana. Saya nomor absen 29. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu bisnis kontemporer dan contoh-contoh dari bisnis kontemporer serta pandangan Islam tentang bisnis kontemporer tersebut. Jadi, pengertian bisnis kontemporer adalah bisnis adalah usaha penjualan barang atau jasa yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang atau organisasi kepada konsumen dengan tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan. Pada dasarnya, kita melakukan bisnis adalah untuk memperoleh laba atau keuntungan. Sedangkan kontemporer adalah merupakan suatu pengertian kekinian atau modern, atau lebih tepatnya adalah sesuatu yang sama dengan kondisi waktu yang sama seperti saat ini. Jadi bisnis kontemporer adalah bisnis yang dilakukan dengan unsur-unsur kekinian atau unsur-unsur yang lebih modern atau lebih relate dari masa kini. Sedangkan contoh-contoh untuk bisnis kontemporer itu seperti yang pertama adalah usaha minuman franchise. Usaha minuman franchise adalah salah satu usaha waralaba yang menguntungkan. Membuka usaha minuman ini di tengah banyak ditemukan di beberapa daerah pusat belanja ibu kota. Beragam minuman pun disajikan mulai dari minuman teh, soda, susu, sirup, dan lainnya. Usaha minuman tersebut selain mudah diracik juga tak memerlukan modal yang begitu besar. Rata-rata modal yang dikeluarkan berkisar 1 juta hingga 3 juta. Harga cup yang dijual berkisar 2.000 sampai 5.000. Jadi kita bisa baca dari artikel ini, usaha minuman franchise itu sebenarnya kita tinggal bermitra dengan seseorang yang sudah memiliki brand. Jadi, kita bisa membeli brand tersebut tanpa kita harus meracik sendiri minumannya atau menemukan seperti bahan-bahannya. Jadi, kalau di Solo, minuman franchise sudah banyak sekali seperti Dum Dum Thai Tea atau yang di dekat-dekat UMS seperti Free Meal, itu mereka juga menyediakan jasa minuman franchise atau kita juga bisa membeli hak paten dari minuman tersebut. Dan yang kedua adalah usaha pulsa dan token listrik. Saat ini hampir setiap orang memiliki gadget sebagai sarana untuk berkomunikasi. Dari setiap orang yang memiliki gadget tersebut pastinya memerlukan pulsa untuk bisa mengaksesnya. Keuntungan dari usaha pulsa dan token listrik ini memang sedikit, namun bila ditekuni dengan serius dan banyak orang yang membeli pulsa pada Anda, maka keuntungan pun akan berlimpah. Jadi memang usaha pulsa dan token listrik ini memiliki untung yang kecil, tetapi mengingat di zaman sekarang itu semua orang, hampir rata-rata semua orang memiliki HP, handphone atau smartphone, dan semua orang pasti memiliki daya listrik di rumahnya dan membutuhkan token listrik untuk mengisi listrik di rumahnya. Jadi walaupun memiliki untung yang kecil, tetapi permintaan pasarnya itu sangat besar. Jadi kemungkinan besar bila ditekuni bisa menjadi bisnis yang sangat menjanjikan. Dan yang ketiga adalah usaha dropshipper atau toko online. Jadi usaha ini sangat amat digandrungi atau diminati di masa-masa era modern atau globalisasi. Mengingat kita memasuki industri 4.0 dan sekarang udah OTW ke 5.0, jadi semuanya itu bisa diakses dengan online. Sekarang toko-toko sudah memiliki platform online, selain mereka juga memiliki platform offline-nya. Seperti Matahari. Matahari sendiri juga sudah ada Matahari Mall, atau sekarang yang digemari toko-toko online seperti Shopee, Bukalapak atau Tokopedia itu di masa-masa sekarang memiliki demand atau konsumen yang sangat besar pula. Jadi kita eh, diharapkan bisa beradaptasi untuk melakukan penjualan di sektor online. Dan yang keempat adalah usaha makanan ringan. Untuk Anda yang tinggal di wilayah Bandung, pasti pernah ingat dengan makanan ringan pedas yang sempat booming di tahun 2012-an. Ya, kalian pasti tahu kan, di tahun 2012-an ada makanan pedas yang booming dari Bandung, yaitu makanan keripik maici. Ya, keripik singkong ini tuh memiliki level-level tingkat kepedasan. Dan kenapa kok booming di tahun itu? Seperti kita tahu, keripik maici atau makanan keripik bumbu pedas itu setahu saya adalah pionir atau pencipta makanan pedas pertama
Setelah itu muncul makanan-makanan pedas lainnya. Jadi Maici bisa dibilang ada pelopor makanan pedas berlevel yang dijual dalam skala global. Jadi bisa dibeli di toko-toko besar, bahkan di swalayan-swalayan sudah masuk seperti Indomaret dan Alfamart. Dan yang kelima adalah usaha menjual kue kering untuk hari raya. Peluang mendapatkan keuntungan besar dari jualan kue sebelum hari raya sangat menjanjikan. Contohnya usaha kecil ini bisa dilakukan siapapun, termasuk karyawan kantor. Seperti yang diketahui, bersama menjelang hari raya, terutama hari raya Idul Fitri, semua orang sibuk untuk membeli sesuatu bagi dirinya atau keluarganya. Jadi sudah menjadi sebuah rutinitas sebelum hari raya kalau kita itu belanja kue kering untuk persediaan makanan di rumah. Jadi kalau kita ada tamu, kita bisa menyambutnya dengan mengasih kue kering tersebut. Jadi bisa dibilang usaha ini sangat menjanjikan walau hanya musiman atau usaha yang laku pada musim-musim tertentu, tetapi dengan omset yang lumayan besar dan bisa menambah penghasilan kita juga. Jadi itulah 5 contoh usaha kontemporer. Sekarang kita masuk ke pandangan Islam tentang bisnis kontemporer tersebut. Menurut artikel yang saya baca, bisa dilihat dari kesimpulannya, pada zaman globalisasi sekarang, ekonomi menjadi sangat penting. Maju mundurnya negara pun ditentukan dari aspek ekonomi. Salah satu aktivitas ekonomi adalah jual beli. Dan jual beli dalam Islam itu hukumnya bisa jadi hukum mubah atau boleh, yaitu merupakan hukum asal jual beli, ya, atau hukum wajib. Jadi apabila menjual merupakan keharusan, misalnya menjual barang untuk membayar hutang, atau hukum sunnah, yaitu misalnya menjual barang kepada sahabat atau orang yang sangat memerlukan barang yang dijual. Atau hukum haram, misalnya menjual barang yang dilarang untuk diperjualbelikan, barang-barang maksiat, jual beli yang menyakiti seseorang, jual beli yang merusak harga pasar, jual beli dengan tujuan merusak ketentraman masyarakat. Jadi menurut hukum-hukumnya, jual beli kontemporer itu dapat dilakukan atau bisa juga diharamkan karena melanggar syariat-syariat Islam. Terima kasih sudah melihat video saya. Semoga mendapatkan ilmu dari video yang saya buat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.